Shalom Jemaat GBI Maple Park yang dikasihi Tuhan, kembali lagi dalam ibadah KTM online GBI Maple Park. Kami berharap seluruh jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dalam firman yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mengetahui updatean terbaru GBI Maple Park, Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share kepada seluruh keluarga dan kerabat kalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Maple Park dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Maple Park Minggu 8 Agustus 2021 akan dilayani oleh Pendeta Amos Hosea, premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1D. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus, dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Maple Park, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Maple Park sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji nama Tuhan, Shalom GBI Maple Park dimanapun Anda berada. Tentu
Tentunya hari ini kita bersukacita karena kita boleh kembali beribadah bersama-sama. Dan saya percaya bahwa setiap kita siap untuk diberkati Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, sama-sama kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Sama aku puja, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa, Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi melawanku. Besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku, beri dengan iman, kenanglah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama kata, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Besarkah Tuhan, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, kenanglah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau yang layak ditinggikan, dan selamanya kami agungkan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu yang ada dinyatakan dalam hidup kami, menjadikan kami orang yang lebih dari pemenang, yang percaya, yang setuju. Sama-sama kita angkat dua tangan kita dan akui, sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, ibadahlah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besarkah Tuhanku, Engkau perisai hidupku, berdiri dengan iman, ibadahlah Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja, oh terpujilah Engkau Raja segala raja. Katakan haleluya. Sebab hanya Engkau Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah perisaiku, sangat
dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang diriku. Bersama nyatakan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan. Sekali lagi dengan iman nyatakan, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan
perisai buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu selalu sempurna. Dan kami mau terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Shalom, Bapak Ibu Saudara di GBI Maple Park. Terima kasih kepada Bapak Gembala, Pak Ferry, semua pelayan jemaat dan jemaat Tuhan. Hari ini kita bisa bersama-sama bertemu di ibadah tengah minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau masih memberikan nafas kehidupan, kesempatan yang baru bagi kami untuk hidup memuliakan nama-Mu. Hari demi hari kami percaya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, biarlah Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami, menuntun langkah-langkah hidup kami, dan membuat kami berjalan kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Nah, saudara-saudaraku, hari hari ini kita mengalami keadaan yang sangat tidak enak sekali ya. Ya puji Tuhan, sesudah second wave dampak daripada COVID-19, hari-hari ini sudah mulai keadaan membaik. Tapi kita perlu selalu punya hidup yang kuat ya. Kalau tidak ada kekuatan, kita sedikit aja ada badai, ada terpaan, goncangan, kita akan tumbang. Oleh karena itu hari ini judul firman Tuhan adalah strengthening your inner life. Jadi kehidupan yang di dalam. Banyak orang itu hanya memperhatikan yang di luar ya. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah hidup yang di dalam. Kita lihat firman Tuhan, mengapa kehidupan di dalam itu harus kuat. Mengapa roh kuat itu penting ya. Roh itu bicara spirit yang tidak kelihatan. Mengapa itu yang penting? Kita lihat dalam Amsal 18 ayat 14. Ya, firman Tuhan berkata seperti ini, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, orang yang bersemangat itu adalah the spirit of a man. Jadi semangat itu spirit ya, sesuatu yang tidak kasat mata ya, tapi bisa dirasakan oleh diri kita, juga bisa dirasakan oleh orang lain ya. Dan siapa akan memulihkan semangat yang patah? Semangat yang patah itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya wounded spirit. Jadi spirit yang terluka. Jadi kenapa roh yang kuat ya? Keadaan kehidupan di dalam yang tidak kelihatan itu harus kuat. Mengapa begitu penting? Karena itulah yang membuat seseorang bisa menanggung saat dia mengalami penderitaan. Itulah yang membuat seorang akan bisa bangkit lagi saat segala sesuatu keadaan sepertinya rontok. Dan hari-hari ini berita ini yang perlu kita dengar karena begitu banyak hal-hal yang bisa merontokkan kehidupan kita, bisa menghancurkan kehidupan kita, bisa secara fisik juga sakit penyakit itu menerpa kita atau keluarga kita. Nah, saudara-saudaraku, bahkan orang yang sakit pun dikatakan kalau masih punya semangat, masih mau berjuang ya, kemungkinan sembuhnya itu masih tinggi. Tapi kalau sudah nggak enak sedikit rasa makanan ya, pasti orang sakit, nggak usah sakit COVID, sakit apapun, demam biasa pun, pasti lidahnya tuh sudah ngerasakan makan tuh nggak enak, pahit ya. Tapi nggak bisa karena rasa pahit terus kita nggak mau makan. Tapi begitu ada semangat mau berjuang, nggak enak pun ditelan aja semuanya ya. Maka akan ada nutrisi yang baik untuk jasmaninya, tapi itu digerakkan oleh semangatnya itu. Jadi hari-hari ini kita perlu punya strong spirit ya, yang bisa membuat kita bertahan di dalam saat-saat yang tidak enak. Nah, saudara-saudaraku, adik saya itu memimpin sebuah pelayanan rehabilitasi ya. Dulu kebanyakan orang yang masuk itu adalah rehabilitasi narkoba, tapi sekarang lebih banyak orang-orang yang depresi ya, itu bertempat di Lembang. Nah, kemarin mereka tuh dilanda juga oleh COVID ya, 46 orang, jadi sekitar 86% orang-orang yang ada di tempat rehabilitasi itu semua terkena. Apakah pasien, apakah mentornya ya, semua terkena, staf yang ada di dalam itu terkena 86%, jadi sudah seperti klaster ya, saudara-saudaraku. Nah, cuman adik saya ini ngomong begini, kalau orang tuh misalnya kena narkoba gitu ya, jiwanya, keadaan di dalamnya itu nggak rusak gitu ya, itu masih gampang untuk menolong supaya memberikan nasihat ya, memberikan nutrisi, memberitahu apa yang baik, itu gampang. Tapi kalau orang sudah depresi ya, jadi keadaan kehidupan di dalamnya itu yang dirusak, itu paling susah. Karena apa? Karena mereka nanti akhirnya diem, yang biasanya mungkin tantrum, marah-marah, tiba-tiba jadi diem. Dan mereka kalau ditanya itu kan suka nggak nyambung gitu ya. Jadi akhirnya apa? Untuk menolong, mengobati itu paling sulit. Nah, jadi saudara-saudara bisa lihat di sini, hal yang di dalam itu yang paling diperlukan. Nah, saudara-saudaraku, kita mau belajar hari ini daripada Daud ya, strong spirit of David.
roh yang kuat daripada Daud. 1 Samuel 30, ada kejadian yang sangat memilukan yang terjadi kepada Raja Daud dan orang-orang yang mengikuti dia saat dia di pengungsian ya. Ya, waktu itu dia pergi berperang, dia tinggalkan tempat mereka di Ziklag, tapi ketika mereka kembali ternyata apa yang terjadi? Ziklag di mana anak, istri, harta mereka ada di sana itu didatangi oleh musuh dan kemudian semuanya keadaan itu menjadi hancur sekali ya. Keadaan yang menghancurkan hati Daud kita lihat dalam ayat 3. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ya kota Ziklag, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Ya, jadi kotanya dibakar habis, kemudian keluarga mereka termasuk keluarga orang-orang pahlawan-pahlawan yang bersama-sama dengan Daud dalam pengungsian ketika dikejar-kejar Saul, itu semuanya sudah ditawan. Tidak ada lagi orang di kota itu. Bukannya tidak ada orang lagi, semuanya terbakar habis. Nah, bukankah hari-hari ini banyak orang ngalamin seperti itu? Itu menghancurkan. Menghancurkan itu dalam bentuk apa? Menghancurkan semangat kita yang di dalam. Ayat 4. Ini yang kembali ini adalah orang-orang yang baru perang bersama Daud loh saudaraku. Pahlawan-pahlawan yang gagah berani. Ya. Tapi begitu melihat keadaan di depan mata mereka, apa yang terjadi ayat 4? Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Berapa banyak hari-hari ini mungkin kita atau keluarga kita atau kerabat kita melihat dampak daripada COVID-19 ini menangis sampai nggak kuat lagi menangis. Saudara-saudaraku. Tapi responnya Daud dengan orang lain tuh beda. Kalau yang lain tuh sudah mau melempari mereka dengan melempari Daud, ya, menghakimi Daud, ya, menghukum Daud. Karena mereka merasa sudah habis, nggak mau buat apa lagi. Kami ini pengungsian, ya. Bisa tinggal di sana saja sudah luar biasa. Sekarang semuanya habis. Tapi beda dengan Daud saat dia terjepit. Saat dia mengalami masalah. 1 Samuel 30 ayat 6. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Solusi Daud bukan memperkuat bala tentara. Solusi Daud bukan memperkuat senjata. Solusi Daud bukan memperkuat kekayaan. Solusi Daud adalah memperkuat hatinya. Memperkuat yang di dalam. Memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita tahu hasil akhir daripada kisah ini adalah mereka menang dengan luar biasa, bahkan menjarah ya, sehingga disitulah ada hukumnya karena tidak semuanya kan pergi berperang ya waktu menyusul orang-orang yang sudah menawan anak dan istri mereka. Tapi orang yang pergi berperang, orang yang tinggal menjaga barang-barang yang ada di tempat itu semua mendapat jarahan yang sama. Karena jarahannya begitu banyak saudara-saudaraku. Nah saudara-saudaraku beda. Orang yang kehidupan rohnya, kehidupan di dalamnya tidak kuat, begitu keadaan terjepit, ya, sama-sama terjepit, tapi responnya beda. Langsung ngerasa sudah habis, sudah nggak bisa buat apa-apa. Tapi Daud memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan dan akhirnya kemenangan yang gilang gemilang. Nah, jadi saudaraku, kita semua sepakat. Kita perlu punya spirit yang sehat, spirit yang kuat. Caranya bagaimana? Nah, saudara-saudara, kalau kita mau melihat sesuatu yang spirit, yang nggak kelihatan, bagaimana cara belajarnya? Belajarnya lihat dari yang kelihatan, ya. Karena yang kelihatan, jasmani, kasat mata, itu semua terjadi dari yang tidak kelihatan. Ingat waktu penciptaan Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Rohani dulu, baru rohani, baru jasmani. Kehidupan rohani itu yang mempengaruhi kehidupan jasmani. Jadi kalau hal rohani yang nggak bisa kita lihat, nah ini replikanya nih ya. Contohnya ya, prototipenya itu ya yang untuk kita bisa lihat. Nah kita lihat aja kehidupan jasmani. Orang kalau mau sehat jasmani itu gimana? Kalau kita orang mau kuat secara jasmani itu gimana? Nah yang pertama harus makan. Amin. Harus makan apa? Makanan yang sehat. Nah hari-hari ini kan orang-orang tuh peduli ya, makanan sehat, vitamin, semua peduli. Karena apa? Menahan gempuran-gempuran daripada virus COVID-19. Ya dulu mungkin susah disuruh makan sehat. Sekarang semua orang makan sehat. Dan makan sehat itu penting untuk punya tubuh yang sehat. Sama, kita pun harus mau punya spirit yang kuat. Bukan doa, terus spiritnya kuat.
harus ada asupan rohani. Kalau mau jasmani kuat, asupan jasmani yang sehat. Demikian kita. Mau sehat secara spirit, asupan spirit yang kuat. Tadi dalam ayat 1 Samuel 30 ya, waktu Daud dikatakan ayat 6, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Di bawahnya ini penting. Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya. Asupan rohani, kalau asupan jasmani, makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, ya, itu jasmani. Nah, asupan rohani, makanan, diet, spiritual diet, ya, diet ini bukan karena diet mau kurus, tapi makanan yang sehat secara spiritual itu apa, saudaraku? Ya, firman Tuhan sudah jelas di situ. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, benar, roti penting, makanan. Kenapa dikatakan roti? Ya mereka makanannya roti ya. Kalau kita pergi ke Timur Tengah, kalau kita nasi. Kalau ini manusia hidup, kalau di Indonesia bukan dari nasi saja gitu ya kira-kira. Bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara bisa bayangkan nggak kalau orang nggak suka baca firman? Berarti yang dirusak itu apanya? Rohnya. Sama kalau kita nggak mau makan. Kenapa ibu-ibu cerewet sekali ngasih makan sama anaknya? Supaya anaknya tuh sehat. Karena anak-anak kan pada dasarnya kan nggak suka makan ya. Maunya main. Ibunya kan kejar-kejar anaknya tuh ya untuk makan. Supaya kamu bisa tumbuh, supaya kamu sehat. Nah kalau orang Kristen nggak mau baca firman Tuhan, berarti ini anak-anak. Karena anak-anak nggak suka makan. Anak-anak secara jasmani nggak suka makan. Kalau orang Kristen nggak suka baca firman, ini kanak-kanak. Karena nggak ngerti bahwa makan tuh penting. Ya, kalau anak-anak nggak ngerti makan sayur itu penting, ya, minum vitamin itu penting, itu anak-anak nggak ngerti dia. Tapi kalau orang dewasa tahu dong, wah itu vitamin sampai kayak apa, dikejar makanan sehat, dikejar semua sekarang, catering sehat sekarang dikejar semua saudara. Kenapa? Ngerti. Jadi jangan kita jadi kanak-kanak rohani. Amin saudara-saudaraku. Hendaklah kita menjadi orang yang dewasa. Kalau jasmaniku butuh makanan, secara rohani juga aku butuh makanan. Amin. Nah hari-hari ini saudara saya lihat ya, orang itu untuk hidup ya. Waktu itu kan sempat rumah sakit penuh. Isoman, mau home caring di rumah juga butuh oksigen tuh yang sudah parah kena COVID. Waduh, cari oksigen kemana-mana. Salah seorang yang saudara kami juga gitu ya. Orang tuanya butuh oksigen, habis semua oksigen. Saya tanya teman-teman, sampai tanya teman-teman alumni, dikeluarkan sederetan banyak berkali-kali di WhatsApp. Itu semuanya habis oksigen. Cari ke sana, cari ke sini, akhirnya dapat juga saudaraku ya. Segala cara dilakukan untuk bisa hidup secara jasmani. Kenapa tidak kita lakukan seperti itu? Kalau untuk jasmani kita giat sekali saudaraku, kenapa untuk hal yang rohani kita nggak giat? Baca firman Tuhan susah, disuruh Pak Ferry udah berkali-kali bilang ayo baca, tapi nggak di sini ya. Di GBI Maple Park saya percaya semua suka baca firman Tuhan ya. Tapi di tempat lain banyak saudara disuruh baca firman Tuhan, nggak mau. Kurang giat, ngandalin hanya hari Minggu. Aduh saudara, tidak bisa. Rohmu yang di dalam nanti menjadi kehidupan yang lemah ya. Nah saudara-saudara, waktu gerakan membaca Alkitab mulai digalakkan begitu ya. Jadi sama di gereja kami juga seperti itu. Sulit sekali membuat orang tamat. Paling nggak tamat lah baca Alkitab ya. Ayo semangat baca Alkitab tiap hari secara teratur sampai tamat. Jadi untuk memberikan dorongan yang tamat dapat piala gitu. Jadi ada seremonialnya gitu ya. Diundang ke depan waktu masih gereja onsite dan kemudian dapat piala gitu loh saudara. Nah waktu saya ngomong sama adik saya, terus adik saya tuh tertarik ya karena banyak ibu-ibu di daerahnya itu yang nggak baca firman. Saya bilang nanti kalau rajin baca firman tamat ya, nanti dari di gereja di Jakarta akan kirim piala gitu ya kira-kira. Jadi ada beberapa ibu mulai rajin baca Alkitab, tapi mereka ini bukan orang yang sudah lama kenal Tuhan, enggak. Tapi hanya rindu mulai baca Alkitab. Saudara tahu firman Tuhan itu ngedetoks kita. Ya. Sama ya kalau makanan sehat itu ngedetoks hidup kita. Secara jasmani gitu loh saudara-saudaraku. Nah cara makan yang sehat itu ngedetoks hidup kita. Nah kan firman Tuhan berkata kan dia mengajar kita ya, meluruskan jalan-jalan kita. Nah ibu ini saudara dari sering nipu suaminya ya. Jadi kalau misalnya butuh uang 100.000 katakan begitu ya, di markup. Jadi markup itu bukan hanya di dunia bisnis ya, marketplace ya, di dunia rumah tangga juga banyak markup. Karena kalau nggak dikasih sama suaminya, dikasih minta perlu 100 dia minta 500 gitu ya.
Lama-lama dia baca firman Tuhan, mulai ngajar loh saudara. Nggak ada yang ngajarin, Roh Kudus yang ngajarin. Dia hanya punya hati setia untuk belajar saudara. Sampai akhirnya dia bilang dari sering nipu mulai agak kurang sedikit lah nipunya gitu lah saudara. Lama-lama makin berkurang, lama-lama nggak nipu gitu ya. Jadi ada perubahan yang terjadi dan mereka saksi di kelompok ibu-ibu gitu ya. Aku mengalami perubahan, hubunganku dengan mertuaku. Baca di firman Tuhan mungkin tentang Ruth dan Naomi, mulai ada perubahan. Nah suatu ketika ini suaminya nggak tahu kalau istrinya ini suka baca Alkitab nih sekarang. Nah mereka tuh pergi keluar kota, istrinya lupa bawa Alkitab. Padahal kan setiap hari itu paling nggak 5 pasal ya harus baca ya kalau saya nggak salah. Kalau mau setahun itu selesai. Jadi begitu sampai di tempat tujuan, dia segera lari ke rumah tetangganya di luar kota itu. Suaminya pikir dia mungkin mau minjem sesuatu, kan ibu-ibu biasa lah ya, mungkin cabe kah atau apa kah, gula, mungkin lupa bawa atau gitu ya. Tapi waktu kembali bawanya Alkitab loh saudara. Loh, kata suaminya, kok kamu sampai keluar minjam Alkitab? Aku mau baca Alkitab, aku nggak mau miss 1 hari dibaca Alkitab. Itu yang membuat saya berpikir seperti ini loh saudara. Harusnya kita kepada firman Tuhan tuh seperti itu. Kalau 1 hari nggak baca firman Tuhan nggak bisa. Ya. Karena apa? Firman Tuhan lah yang memberikan kabar kehidupan, kabar keselamatan. Kalau enggak, maka asupan kita secara rohani tetap akan ada. Tapi lewat apa? Berita-berita celaka. Nah firman Tuhan katakan, harus kalau kita secara jasmani makan makanan sehat, secara jasmani, rohani juga sama. Makanlah makanan sehat jasmani, rohani, jangan makan yang junk food rohani. Mazmur 127 berkata begini, ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara bisa kebayang nggak kalau orang sangat suka? Kalau saya sangat suka makan gado-gado, maka saya pasti sering sekali makan gado-gado. Nah, sama, kalau saya sangat suka firman Tuhan, pasti saya akan sering sekali mengkonsumsi roti kehidupan, yaitu firman Tuhan. Dan dampaknya apa? Ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Lihat, akibat makan makanan secara spiritual yang sehat, maka dampaknya hatinya, kehidupan dalamnya, kehidupan yang tidak kelihatan itu sehat, rohnya kuat, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Asupan rohani itu banyak. Ya. Selain firman Tuhan apa? Kabar-kabar celaka. Waduh di sana COVID, waduh di sini meninggal, waduh ini begini, waduh ini berbisnis susah ya. Cari makan susah. Aduh gimana mau melamar pekerjaan di saat-saat seperti ini. Bagaimana bisa tetap punya pekerjaan di saat seperti ini. Kabar-kabar celaka. Saudara buka saja. Sekarang kan gampang. Nggak perlu baca koran, baca majalah. Tinggal buka website. Saudara akan bertemu begitu banyak kabar-kabar celaka. Bukan berarti kita menjauh dari situ. Nanti kita menjadi orang yang kudet, saudara. Tahu kudet, saudara. Kurang update, nggak tahu apa yang terjadi gitu ya. Kita tetap tahu ada keadaan yang buruk terjadi sekeliling kita. Tapi karena yang itu hanya separuh, ya kita baca, tapi tidak kita telan, ya tidak hidup di dalam kehidupan kita. Beda dengan firman Tuhan. Ini kita kunyah, ya. Kan meditasi itu seperti orang mengunyah, masuk ke dalam tubuh kita resapi. Inilah yang akan membuat kita kuat dan tidak takut kepada kabar-kabar celaka. Nah, saudara kalau lihat Mazmur 119 itu adalah Mazmur yang pasal yang paling panjang dalam Alkitab ya, sampai 176. Itu semua tentang firman ya. Kalau saya boleh kutip di dalam Mazmur 119 dikatakan seperti ini ya. Yang walaupun dalam keadaan gak enak tetap harus baca firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 109. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Aku selalu mengalami keadaan yang gak enak. Aku selalu dikepung oleh kabar-kabar celaka. Tapi Tauratmu, firmanmu tidak kulupakan. Banyak ahli-ahli yang berkata, siapa sih yang nulis Mazmur 119? Ada yang bilang Ezra ya. Karena orang yang nulis ini pasti mengalami keadaan terjepit nih. Ya, karena semua beritanya kan ada banyak keadaan terjepit tapi mengalami kelepasan, tetap setia kepada Tuhan. Ada yang bilang Ezra, ada yang bilang Daud, ada yang bilang Daniel, ada yang bilang Musa. Tapi coba kalau kita lihat kehidupan Ezra. Ezra juga pernah dalam kehidupan perbudakan di Babel. Tapi Ezra pasal 9 ayat 9 berkata, karena sungguh pun kami menjadi budak, tetapi di dalam perbudakan itu kami tidak ditinggalkan oleh Allah kami. Ya, Musa pun berkata seperti ini saudara, kenyangkanlah kami di pagi hari Tuhan dengan kasih setiamu, maka sepanjang hari kami akan bersorak-sorai. Saat teduh itu penting.
Ketika kita datang sama Tuhan, kita beroleh kepastian, kita beroleh janji, maka apapun yang kita alami sepanjang hari, yang ada hanya sorak-sorai, ya seperti Daud tadi, seperti Ezra, saudara. Nah, udah makannya penting, spiritual diet. Ada lagi yang penting, spiritual exercise, saudaraku. Firman Tuhan kalau cuma dibaca hanya jadi pengetahuan. Firman Tuhan, roti kehidupan yang sudah kita makan, harus kita lakukan. Kita juga hidup seperti itu kan. Coba aja saudara, makan aja secara jasmani. Nggak pernah gerak, nggak pernah olahraga. Akhirnya jadi gendut, obesitas. Bahaya sekarang. Sekarang bukan hanya komorbid loh yang berbahaya kalau kena COVID. Kalau kita kena obesitas, punya obesitas, maka itu juga berbahaya kata para dokter. Jadi jangan sampai obesitas. Caranya gimana? Exercise. Makanya orang nge-gym, olahraga saudara. Pentingnya spiritual exercise. Kita lihat Daud. Ketika dia sudah makan makanan rohani, dan dia bukan hanya makan makanan rohani ketika ada peperangan dan dalam keadaan terjepit. Hari demi hari kalau kita lihat dari Mazmur yang dia tulis, dia itu selalu punya hubungan dengan Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 9a, lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia dan sampailah mereka ke sungai Besor. Jadi ketika sudah dapat perintah Tuhan, firman Tuhan dilakukan. Kalau kita hanya tahu firman Tuhan, nggak pernah lakukan, ya Tuhan suruh mengampuni dalam keadaan susah, apapun Tuhan bilang, oh itu 2 Korintus 8, jemaat Makedonia, susah, terjepit, mengalami berbagai-bagai pencobaan, tapi murah hati, karena mereka tahu terlebih berkat memberi daripada diberi. Orang yang memberi itu nggak pernah akan kekurangan. Mereka tahu dari mana? Firman Tuhan, mereka lakukan. Kalau orang yang hanya tahu firman Tuhan tapi nggak mau lakukan, ya. Udah tahu nih, Tuhan suruh memberi, nggak mau memberi, saudaraku. Tuhan suruh mengampuni, nggak mau mengampuni, saudara-saudaraku ya. Banyak firman Tuhan ajarkan sama kita. Tuhan suruh, oh ini gereja mula-mula ini kan komsel ya. Ayo ikut komsel, ikut kul, nggak mau ikut kul. Itu berarti firman Tuhan sudah kita makan, tapi kita nggak exercise, saudara-saudaraku ya. Bahkan 1 Timotius 4 ayat 7b berkata, latihlah dirimu beribadah. Ya. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tapi itu ibadah itu berguna dalam segala hal. Jadi latihan badani walaupun terbatas itu penting. Jadi kalau kita beribadah itu juga seperti orang latihan, ya karena kan dalam ibadah ya, pertemuan ibadah kita ada yang membagikan kesaksian, ada yang sharing firman Tuhan, ada yang menaikkan pujian, ada yang menyiapkan segala sesuatunya, saling melayani. Kemudian ketika dengar kesaksian kita mau lakukan, ada orang yang mengampuni, aku pun juga mau mengampuni. Itu namanya exercise. Kehidupan membaca firman Tuhan tanpa melakukan itu berarti tidak punya fondasi yang kuat. Ya, jadi fondasi itu bukan hanya firmannya, satu paket, membaca firman, memakan firman Tuhan, dan exercise. Matius 7:24 berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, mendengarkan perkataanku, makan perkataanku, ya, makan makanan rohani, dan melakukannya, exercise, olahraga, ya sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi yang jadi fondasi itu bukan hanya pengetahuan kita akan firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya, satu paket. Nggak bisa cuma sebagian, ya saudara. Nggak bisa juga melakukan sesuatu tanpa basic firman Tuhan. Jadi ini satu paket. Tuhan bilang apa? Mau datang banjir, mau datang badai, mau datang angin, tetap kokoh. Ya. Mau ada kabar celaka, tetap kokoh. Seperti Daud sudah terjepit, habis segalanya, harta habis, rumah terbakar. Bukan hanya rumah, kota terbakar. Itu bukan hasil akhir. Amin, saudaraku. Nah, saya mau saksikan ya. Beda-beda ya apa yang dialami setiap orang di masa COVID ini. Kita nggak perlu tunggu COVID untuk lakukan firman Tuhan. Tapi start dari sekarang. Nextnya banyak lakukan firman Tuhan. Kenapa? Saudara akan menuai hasilnya. Nah ini baru-baru ini kita doa secara virtual untuk masuk rumah seorang pengerja kami. Jadi karena COVID kan kita nggak bisa datang dan PPKM, jadi kita doanya secara virtual melalui Zoom. Ya, jadi hanya utusan saja yang datang untuk numpangi tangan. Kita semua yang lain memberkati dari rumah-rumah kita. Dan kemudian sudah diberkati yang punya rumah kesaksian, yang pengerja ini. Mereka masih bisa dikatakan pengantin baru lah ya. Baru 2 tahun, 3 tahun menikah, belum punya anak. Ya, pasangan yang masih muda gitu ya. Kemudian mereka kesaksian. Ya, sebenarnya kan orang bingung di masa COVID kok malah dapat berkat gitu ya, malah beli rumah,
malah bisa punya rumah baru, rumahnya bagus gitu ya saudaraku. Dia cerita begini, mereka baru menikah, mereka hanya tinggal di kos. Ya. Dan sang suami ini punya spirit yang kuat ya, kayak Daud ya. Jadi istrinya cantik sekali. Waktu PDKT dia bilang begini sama orang yang lagi didekatin akan jadi istrinya. Kalau kamu mau uang, kalau kamu mau mobil, kalau kamu mau rumah, saya sekarang nggak punya rumah, nggak punya semuanya itu. Tapi saya punya Tuhan. Bersama-sama kita berdoa, nanti ketika kita menikah kita pasti punya segala sesuatu yang kita impikan saat ini atau diimpikan sang calon istri ketika sebelum menikah gitu ya. Dan ternyata terbenar. Akhirnya sekarang mereka punya mobil, punya rumah. Dan kemudian mereka bersaksi seperti ini. Waktu itu mereka tinggal di kos-kosnya kecil saudaraku. Mana tempat tidurnya kan gede karena tempat tidur couple gitu ya. Jadi udah nggak bisa kemana-mana lah. Di dalam kamar kosnya itu cuma lu lagi. Makanya dibilang ada baiknya juga, efek baiknya kalau berantem nggak bisa lama-lama. Namanya orang pengantin baru pasti ada dong ya. Baru ngeliat, oh ternyata dia tidak seperti yang kubayangkan. Pasti ada kan konflik, pasti ada. Nggak bisa lama-lama. Kenapa? Sempit. Yang ketemu cuma itu, nggak bisa lari ke tempat lain, saudara pindah ke kamar lain nggak bisa gitu ya. Nah akhirnya mereka dapat kesempatan untuk pindah ke apartemen, dananya sudah ada. Gereja lagi mau butuh dana gedung gitu ya. Kan dihimbau kepada jemaat, ayo tabur, dipakailah kitab ayat-ayat dari firman Tuhan ya, dari Hagai gitu ya. Masa kamu hanya memperhatikan dirimu ya pada rumah Tuhan dalam keadaan seperti ini, itu kan baik saudara buat kita latihan gitu ya. Dan nggak ada yang tahu pergumulan mereka, baru tahu kemarin waktu masuk rumah. Akhirnya sang suami ini mendapatkan sesuatu dalam hatinya bahwa nilai yang harusnya mereka pakai untuk apartemen, mereka mau tabur. Dan itu nggak kecil buat mereka. Istri sepakat ditabur. Itu udah kisah beberapa waktu yang lalu, berapa tahun yang lalu. Itu bendahara gereja, waktu ngelihat taburan itu sampai nangis saudara. Dan saya pun nggak tahu, saya nggak pernah tanya-tanya orang yang taburin berapa, nggak. Kita nggak mau tanya-tanya, karena kita nggak mau menghakimi. Paling lihat dari reportasenya semua udah dalam kode-kode nama. Nah saudaraku, karena dia tahu kemampuan orang ini masih baru, ini uang mereka butuh, tapi mereka tabur. Berapa tahun kemudian saudara, hari ini mereka tabur, mereka punya rumah yang sangat baik sekali. Jadi artinya apa? Waktu ada tantangan, mereka tahu firman Tuhan, mereka mau peduli kepada rumah Tuhan, kan bisa saja mereka nggak lakukan. Nah kalau mereka nggak lakukan, maka mereka nggak akan menikmati apa yang sekarang hal mustahil yang Tuhan berikan di saat-saat sulit. Jadi hari ini saudara, Pak Ferry, gembala kita menyatakan sesuatu tuntunan dari gembala senior kita, lakukan saja saudaraku. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, maka hidupmu akan sehat, rohmu akan kuat. Mau ada COVID, mau ada yang lain yang kita nggak pernah dengar namanya mungkin saat ini, Tuhan janji kita akan kuat menghadapinya. Yang mengerti katakan amin. Sudah makan yang sehat secara rohani, olahraga juga secara teratur. Yang ketiga, istirahat. Ini penting. Saudara, kalau orang cuma kerja saja tanpa istirahat juga tidak baik ya. Pentingnya spiritual rest ya. Mazmur 46 ayat 11 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ada kalanya kita bukan hanya melayani, kerja saja. Waktunya untuk diam. Apalagi dalam menanti-nantikan seperti ini ya. Diam, tenang, ketahuilah Tuhan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia akan bertindak. Kalau orang yang hanya bergerak saja saudara, bekerja saja, nggak punya waktu buat istirahat, siap saja tua akibatnya saudara ya. Banyak orang seperti itu kan, lembur terus, nggak pernah mau ada istirahat, siap akan tua akibatnya. Saya beberapa waktu juga ngalamin saudara, tiba-tiba badan saya lemes, mana saat COVID, mau ke rumah sakit susah, saya bingung ini kenapa gitu saudara ya. Nggak pernah ngalamin sebelumnya. Sesudah saya runut sebelumnya apa yang saya lakukan, oh saya baru ingat. Berminggu, berbulan mungkin saya sering tidurnya tuh 2:30, jam 3 pagi karena saya sedang belajar sesuatu ya. Jadi saya belajar dengan giat sampai saya mengabaikan waktu istirahat saya. Waktu istirahat itu kata ahli adalah untuk memulihkan keadaan kita ya. Saudara bisa baca di semua materi-materi kesehatan yang ada di internet. Waktu istirahat, kenapa harus tidur? Tidur itu adalah waktu pemulihan kembali ya. Tubuh jasmani kita. Demikian kita secara rohani. Kapan kita istirahat? Masuk hadirat Tuhan. Nyembah Tuhan. Ya. Nantikan Tuhan. Alami Tuhan. Mazmur 127 ayat 2 berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Harus ada spiritual rest. Hari ini kita ada APT. Ya. Di gereja juga pasti ada tempat kita menyembah, worship night. Ini tempat kita resting di hadirat Tuhan. Saudara lakukan semuanya. Spiritual diet, makan firman Tuhan dengan teratur.
spiritual exercise, olahraga secara teratur, lakukan firman Tuhan, dan spiritual rest, istirahat di dalam Tuhan. Dia akan memberkati kita bahkan pada saat kita istirahat. Saya berdoa semua saudara diberkati. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kalau kami berjalan seturut firman-Mu, maka apapun yang terjadi, kabar buruk sekalipun, kami akan tetap kokoh di dalam Tuhan, karena Tuhanlah kekuatan kami. Meteraikan firman-Mu dengan Roh-Mu yang kudus, menguatkan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah pada malam hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis anak Roh Kudus, senantiasa menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya dan diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.